Gelombang PHK di tahun 2025 dikhawatirkan masih akan terus berlanjut. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jamsos DPP Apindo Jakarta, Nur Jaman menyebut turunnya daya beli masyarakat menjadi faktor utama pelemahan dunia usaha yang memicu maraknya PHK. Lebih lanjut, Apindo pun memprediksi apabila tidak ada perubahan yang signifikan di dunia usaha, gelombang PHK pun tidak hanya berpotensi melanda sektor padat karya, tetapi sebagai negara maju, harusnya Indonesia tidak hanya menjual sumber daya, tetapi harus bisa menciptakan teknologi, memimpin pasar, dan mensejahterakan rakyatnya dengan industri-industrinya. Nah, teman-teman, sekarang saatnya Indonesia bertanya, apakah kita hanya ingin menjadi tempat memproduksi barang murah, atau ingin menjadi pemain utama dalam ekonomi global? Yuk teman-teman simak tanggapan saya mengenai banyaknya manufaktur yang mundur di industri Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Dati Nur Solihah, NIM 112410896. Baik teman-teman, di sini saya akan memberikan tanggapan tentang banyaknya penutupan manufaktur di Indonesia. Seperti Sanken, Sritek gitu ya teman-teman. Yamaha salah satunya ya. Dalam beberapa tahun terakhir ini ternyata Indonesia mengalami gelombang penutupan pabrik manufaktur. Cukup banyak ya teman-teman, seperti Sritek, kemudian Sanken, ada Yamaha juga ya, termasuk itu termasuk yang sangat berdampak ya kepada orang-orang yang bekerja di sana gitu. Nah, penutupan ini bukan hanya berdampak pada sektor ekonomi dan ketenaga kerjaan teman-teman, tapi juga memunculkan kekhawatiran tentang daya saing industri manufaktur nasional di tengah perubahan global. Nah, fenomena ini harus sangat dipahami secara holistik atau melihat sisi makroekonomi ya teman-teman. Selain dari melihat dari sisi makroekonomi, kita juga harus melihat dari sisi ketenaga kerjaan, globalisasi, dan kebijaksanaan pemerintah. Kita akan coba memberikan tanggapan satu persatu untuk keempat produksi ini atau keempat manufaktur ini ya teman-teman. Yang pertama, penutupan PT Sanken Indonesia. PT Sanken Indonesia yaitu perusahaan asal Jepang yang memproduksi power supply dan transformator, ternyata harus mengumumkan penutupan pabriknya di Cikarang yang akan berlaku efektif pada Juni 2025. Nah, keputusan ini dilakukan perusahaan induknya di Jepang yang memutuskan untuk memfokuskan lini bisnis pada produk semikonduktor dan melepaskan divisi yang selama ini beroperasi di Indonesia. Nah, pada akhirnya dengan penutupan PT Sanken Indonesia ini, ternyata berapa banyak sih karyawan yang berdampak gitu, berapa banyak kehidupan ekonomi di Indonesia yang berdampak. Itu kurang lebih 900 karyawan PT Sanken ini tuh harus melepas karyawannya, menjadikan mereka tidak mempunyai pekerjaan gitu. Seperti itu ya teman-teman, ternyata itu sangat berpengaruh bagaimana susahnya zaman sekarang mencari pekerjaan, dan itu tuh berdampak kepada 900 karyawan ini teman-teman ya. Bayangkan kalau misalkan yang udah pada berumur atau lanjut, yang kemungkinan untuk diterima di PT yang lain itu tuh akan sangat susah. Begitu sangat berdampaknya mereka, seperti itu. Nah, kemudian ada PT yang kedua yaitu PT Sritek atau Sri Rezeki ya teman-teman. Nah, sesuai namanya Sri Rezeki, di mana itu adalah tempat orang-orang atau tempat kurang lebih 13.000 karyawan harus mengais rezekinya di situ. Kemudian pada tahun ini mereka mendapatkan sesuatu yang ternyata begitu menyakitkan ya teman-teman. Karena Sritek yang tadinya merupakan perusahaan tekstil lokal, kebanggaan nasional yang memasok seragam militer ke lebih dari 30 negara, ekspansi pasca pandemi yang ternyata terlalu agresif dan ditopang oleh utang raksasa membuat mereka goyah, ditambah melemahnya permintaan tekstil global. Sritek akhirnya dinyatakan pilot dengan hutang mencapai hampir 30 triliun. Nah, ini juga ternyata sudah tercium dari tahun 2019 ya teman-teman. Nah, yang menjadi pelajaran di sini, yang menjadi pelajaran dari tutupnya PT Sritek ini,
ternyata kurangnya manajemen resiko dan inovasi produk dalam menghadapi perubahan global. Itu tuh ternyata bisa mematikan, bahkan perusahaan sebesar Sritek pun sangat terdampak ya teman-teman. Tidak mengikuti inovasi di kalangan baru atau dunia zaman baru kan sekarang harus ada apa, mungkin mereka tidak menerapkan inovasi tersebut, yang akhirnya mereka harus didiskualifikasi dari dunia manufaktur di Indonesia, seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ketiga PT GNI atau industri nikel ya teman-teman. Nah, GNI ini merupakan PT terbesar nikel terbesar di Morowali Utara. Isu kebangkrutan induk usahanya di Cina dan kesulitan operasional ternyata memicu rumor akan ditutupnya perusahaan ini. Walau manajemen menyangkal, tetapi kekhawatirannya itu tetap ada ya teman-teman. Nah, GNI menunjukkan potensi yang sangat berbahaya dan ketergantungan pada ekspor bahan yang mentah. Ini merupakan garis besarnya ya teman-teman. Kenapa GNI bisa bangkrut seperti itu? Dia juga merupakan PT yang sangat bergantung kepada investor asing tanpa kontrol orang lokal. Bahkan tambang nikel yang digadang-gadang sebagai masa depan energi pun ternyata rentan ambruk jika tidak dikelola dengan baik. Seperti itu ya teman-teman, terbayang bagaimana banyaknya karyawan yang harus habis gitu aja gitu, harus Nah, yang keempat yaitu PT Yamaha Musik ya teman-teman. Kalian tahu Yamaha Musik dulu itu adalah PT yang sangat saya inginkan untuk saya bekerja di sana. Karena apa? Saya melihat bahwa di PT itu ternyata PT yang sangat bonafit, dan kemungkinan besar yang saya tidak terfikirkan saat itu ternyata PT ini tuh harus melakukan pemunduran dari manufaktur. Meskipun belum ada pengumuman resmi kapan dia akan memundur, tapi mudah-mudahan dia tidak mundur ya teman-teman dari dunia manufaktur, karena PT Yamaha ini tuh terbilang sangat cukup besar ya teman-teman, bonafit, dan dulu merupakan keinginan saya untuk bisa bekerja di PT Yamaha tersebut gitu. Nah, PT Yamaha Musik salah satunya itu berada di kawasan MM 2100 di Bekasi ya teman-teman, di Cibitung. Nah, karena penurunan permintaan pionat global, produksi akan difokuskan ke Cina dan Jepang. Sekitar 1.100 pekerja pun akan sangat terdampak. Beberapa waktu lalu saya mendengar bahwa di PT ini tuh ada demo gitu. Karena mungkin memang produksi sedang menurun, apa yang harus mereka lakukan gitu, apa yang harus mereka kerjakan gitu di Yamaha tersebut gitu ya teman-teman. Jadi ya karyawan yang akan berdampak, karyawan yang biasa akan bekerja di sana, yang produksinya akan turun, itu yang akan sangat berdampak gitu ya teman-teman. Nah, ini contoh nyata dari pergeseran pusat produksi global ke negara yang lebih efisien dan dekat dengan pasar utama. Nah, itu contoh nyata dari pergeseran pusat produksi global ke negara yang ternyata lebih efisien dan dekat dengan pasar utama. Nah, dengan seperti itu ternyata Indonesia kalah dalam bersaing ya teman-teman. Nah, apa benang merahnya? Apa penyebab utamanya? Jika kita lihat dari pola besar, dari keempat kasus tadi, ada 5 penyebab utama yang ternyata terus berulang. Yang pertama yaitu ketergantungan terhadap perusahaan asing. Perusahaan seperti Sanken, Sritek, GNI tidak mempunyai keputusan otonom di Indonesia. Mereka hanya tunduk pada strategi global dan bukan kondisi lokal. Itu yang menjadikan alasan utama ya teman-teman untuk ternyata mereka tidak bisa bertahan di Indonesia, seperti itu. Nah, yang kedua, lemahnya inovasi dan transformasi. Sritek gagal untuk mengadaptasi perubahan tren fashion global dan digitalisasi. Nah, Yamaha juga kalah efisien dari Tiongkok, teman-teman. Sanken tidak bertransformasi ke arah semikonduktor dan teknologi baru. Nah, itu merupakan alasan yang kedua. Jadi mereka tidak beradaptasi dengan kemajuan zaman sekarang ya teman-teman. Mereka juga tidak beradaptasi, tidak mencontoh negara-negara lain, mungkin seperti itu, yang akhirnya ya kembali. Jadi Indonesia akan kalah bersaing di dunia global ya teman-teman.
Nah, yang ketiga yaitu biaya produksi yang tidak kompetitif. Meski upah di Indonesia tergolong sangat murah, biaya energi, logistik, dan regulasi justru sangat tinggi, teman-teman. Pabrik jadi mahal operasionalnya. Nah, contoh yang murah itu seperti Vietnam. Di Vietnam itu ternyata lebih murah dan lebih cepat. Jadi mungkin dari induknya mereka akan lebih memilih tempat-tempat yang seperti itu dibandingkan dengan Indonesia yang agak susah ya, teman-teman. Nah, yang keempat ada tekanan pasar global. Permintaan turun, kompetisi meningkat, sementara Indonesia belum mampu bersaing di level premium atau teknologi tinggi. Dan kita masih dominan di produksi massal berbiaya rendah. Nah, yang kelima, ada kebijakan yang kurang responsif. Belum ada regulasi tanggap bencana industri. Kita terlalu sibuk tarik investor, tapi lupa melindungi ekosistem industri yang ada. Seperti itu ya, teman-teman. Kita sibuk mencari kekayaan, tapi mereka lupa untuk bagaimana caranya saya untuk bertahan gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian apa dampak sosial dan ekonomi? Dampak sosial dan ekonomi dari kemunduran manufaktur keempat itu diantaranya yaitu ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian. Sudah bisa kita bayangkan ya, teman-teman, gabungan dari keempat kasus ini tuh menyediakan 13.000 tenaga kerja yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan itu 13.000 orang itu mereka sangat terdampak. Belum menghitung efek tidak langsung dari pemasok logistik, restoran, sekitar pabrik atau harga kontraktor. Karena misalkan ya, yang sesuai yang saya tahu gitu, dulu kita bekerja di satu manufaktur itu mereka harus ada biaya makannya. Nah, makannya ini tuh harus ada bentuk catering. Catering ini harus menggunakan pabrik orang lain atau dari disokong oleh PT lain atau pemasoknya dari restoran lain. Nah, itu juga akan sangat terdampak. Kemudian ada turunnya daya beli. PHK massal menyebabkan penurunan ekonomi atau penurunan konsumsi lokal. Yang ini akan memikul sektor retail dan UMKM sekitar kawasan industri ya, teman-teman. Ekonomi lokasi lokal itu bisa mati secara pelan-pelan gitu. Yang ketiga yaitu adanya krisis kepercayaan. Investor global melihat ini sebagai tanda bahwa Indonesia mungkin tidak stabil untuk industri jangka panjang. Mereka akan lebih hati-hati atau bahkan pindah ke negara lain seperti Vietnam, Malaysia, atau lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu ketimpangan ekonomi meningkat. Kota industri seperti Bekasi, Sukoharjo, dan Morowali akan mengalami lonjakan pengangguran. Sementara kota besar tetap tumbuh. Kemudian, apa yang bisa dilakukan? Nah, kita bisa melakukan dengan cara pertama, mengarahkan ke reindustrialisasi yang mandiri. Indonesia harus mulai membangun industri lokal yang mandiri dari hulu sampai hilir, tidak hanya jadi lokasi produksi, tapi jadi pemilik produk dan teknologi. Yang kedua, bangun iklim usaha yang kompetitif. Kurangi biaya logistik, sederhanakan izin, beri inisiatif atau beri insentif untuk otomatisasi dan ekspor. Dorong konektivitas antar daerah untuk membuka kawasan industri baru. Tetapi sekarang banyak sekali ormas-ormas yang ternyata sangat mempersulit untuk manufaktur itu akan bertahan ya, teman-teman. Banyaknya pemungutan liar gitu, banyaknya penarikan uang yang aneh-aneh. Yang ketiga yaitu transformasi digital dan green manufacturing. Perusahaan yang tidak berinovasi akan tertinggal, teman-teman. Pemerintah harus mendorong adopsi teknologi AI, robotik, energi yang terbarukan, dan industri 4.0 secara lebih agresif lagi. Yang keempat yaitu perlindungan pekerja dan reskilling. Apa itu reskilling? Jadi harus dilatih, mereka itu harus dilatih kembali keahlian digitalnya, kewirausahaannya, atau teknik-teknik baru. Jangan biarkan korban PHK jatuh ke jurang kemiskinan ya, teman-teman. Semoga pemerintah tidak membiarkan itu. Jadi
reskilling itu kayak si karyawan ini tuh harus siap bekerja ketika dia ada situasi PHK. Dia akan siap gitu untuk ditempatkan di tempat baru, atau untuk dia membuka usaha baru, atau dia untuk melamar di perusahaan baru gitu. Dan mungkin pemerintah bisa menggunakan bangun pusat pelatihan berbasis kawasan industri gitu. Jadi kalau misalkan ada yang dari manufaktur, biasanya itu ada las, ada coating. Yang terakhir yaitu bangun industri strategis baru. Mulai dari baterai EV, semikonduktor, peralatan medis, sampai agritech. Jangan tunggu investor asing datang, bangun dari dalam negeri dulu. Ya teman-teman, aku sangat setuju banget ketika ada manufaktur baru dengan menggunakan kayak kelokalan mereka gitu. Dia nggak yang langsung bagaimana nih dari luar negeri, bagaimana kita. Nah, kemudian bagaimana tanggapan dari Bapak Prabowo ketika setelah dilantik menjadi presiden, ternyata dia harus dihadapkan dengan kondisi banyaknya manufaktur yang harus tutup, sehingga banyaknya pengangguran. Angka pengangguran itu semakin banyak. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan perhatian serius terhadap gelombang penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut dengan PHK yang terjadi di awal masa pemerintahnya. Cukup kaget ya teman-teman ketika nih tugas baru gitu, dan ternyata membludak gitu. Jadi bagaimana, apa beliau masih kaget atau tidak gitu ya. Nah, salah satu kasus yang menjadi sorotan utama adalah kebangkrutannya PT Sri Rejeki Isman Tbk atau biasa disebut dengan Sritex, yang dimana Sritex ini harus memecat sebanyak 10.000 sampai 11.000 karyawannya gitu ya. Kenapa hanya Sritex yang sangat disorot oleh Bapak Prabowo? Karena mungkin dari banyaknya perusahaan manufaktur yang harus tutup, Sritex inilah yang paling banyak mem-PHK massal gitu ya teman-teman. Jadi respon pemerintah terhadap kasus Sritex itu sangat diangkat. Dimana dalam menghadapi situasi ini, Presiden Prabowo memerintahkan 4 kementerian perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mencari solusi guna menyelamatkan operasional Sritex dan melindungi para pekerjanya. Banyak langkah-langkah yang Pak Prabowo ini ambil ya teman-teman. Menurut saya sebagai presiden baru, dia cukup tanggap dalam menghadapi dan sudah terbilang siap mungkin ya untuk menghadapi banyaknya manufaktur yang tutup ini gitu. Nah, berikut langkah-langkah yang Bapak Prabowo ambil dalam mengambil keputusan untuk penutupan penyelamatan orang-orang PHK atau ter-PHK massal di PT Sritex. Yang pertama yaitu mengadakan rapat khusus di Istana Kepresidenan dengan melibatkan tim kurator, serikat pekerja, dan perwakilan kementerian terkait. Yang kedua yaitu membuka opsi penyewaan aset Sritex untuk menjaga nilai perusahaan dan membuka peluang kerja bagi para pekerjanya. Nah, yang pertama yaitu pembentukan satuan tugas PHK. Sebagai langkah strategis jangka panjang, Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK. Nah, Satgas ini akan terdiri dari unsur pemerintah, serikat buruh, akademisi, dan badan penyelenggara jaminan sosial. Kemudian, kebijakan TKDN dan dampaknya. Dalam upaya meningkatkan daya saing industri, Presiden Prabowo mempertimbangkan pelonggaran aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Namun, kebijakan ini ternyata menuai kritik dari pengamat industri yang khawatir akan meningkatnya ketergantungan pada impor dan potensi PHK massal di sektor otomotif serta dampaknya terhadap UMKM. Nah, kemudian jadi Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmennya untuk menangani krisis di sektor manufaktur dengan pendekatan yang berfokus pada penyelamatan operasional perusahaan dan perlindungan terhadap para pekerja. Namun, efektivitas dari kebijakan seperti pelonggaran TKDN perlu dipertimbangkan secara matang ya teman-teman, untuk menghindari dampak negatif yang lebih di jangka panjang. Kita sebagai manpower juga sangat harus peduli dengan produk yang sedang kita cetak gitu, atau produk yang sedang kita buat.
supaya apa? Supaya masih banyak orang yang mau melihat produk kita gitu. Banyak PT-PT atau manufaktur yang masih ingin bekerja sama dengan produk kita gitu. Nah, jangan seperti beda ya kasusnya yang tadi sama yang sekarang. Kalau yang tadi kan memang dari banyaknya faktor, yang bukan dari manpowernya gitu. Nah, kalau sekarang aku mau memberikan pandangan lain tentang manpowernya yang memang error gitu. Seperti kayak kalian kalau misalkan lihat biasanya ada di TikTok atau Instagram atau di Kumparan atau di media-media sosial muncul tentang PT Yihong Yonovatex Indonesia, yang dimana dia juga harus memecat sebanyak 1.200 lebih karyawan, 1.200 lebih karyawan. Nah, kasus ini berbeda dengan kasus yang tadi ya teman-teman. PHK massal di PT Yihong Novatek Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur alas kaki yang beralokasikan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ternyata menjadi sorotan nasional pada Maret-April 2025. Sebanyak 1.126 dari 1.500 pekerja ternyata terkena PHK setelah melakukan aksi mogok selama 4 hari mereka tidak masuk bekerja. Nah, ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap keputusan perusahaan. Ini menurut aku yang benar-benar harus dipertimbangkan ya teman-teman. Karena kronologi singkatnya seperti ini. Pada awal Maret tahun 2025, 3 pekerja tidak diperpanjang kontraknya. Hal ini memicu aksi solidaritas dari rekan-rekan yang mereka menuntut pengangkatan status dari PKWT menjadi karyawan tetap. Ketidakpuasan antara kesolidaritasan mereka ini itu menjadikan mereka mogok kerja selama 4 hari ya teman-teman. Yang dimana yang saya tahu ketika karyawan tersebut tidak mangkir atau tidak memberikan keterangan selama 4 hari, itu bisa disebut dengan mereka itu mengundurkan diri gitu dengan secara sukarela gitu ya teman-teman, tanpa ada paksaan apapun dan tidak dipaksa oleh pihak perusahaan. Nah, mogok kerja di PT Yihong ini merupakan menjadikan gangguan produksi, pembatalan pesanan dari mitra bisnis, dan kerugian finansial bagi perusahaan. Bayangkan teman-teman ketika PT tersebut sudah menerima dan harus mempunyai target bahwa hari itu harus mengirimkan banyak barang ke pelanggannya, tetapi ternyata dibatalkan karena barang itu tidak bisa diproduksi. Kerugian finansial dari perusahaan ini tuh karena mereka yang tadinya harus menjanjikan atau mengirimkan barang dengan jumlah yang banyak, misal ke customer mereka, ternyata terhalang karena karyawan mereka mogok kerja selama 4 hari teman-teman ya. Dengan kondisi seperti itu, bayangkan berapa kerugian yang harus diterima oleh manufaktur tersebut gitu. Nah, yang terakhir jadilah adanya PHK massal ketika banyak spanduk-spanduk yang dipasang oleh karyawan mereka dengan tulisan atau dengan jargon tutup PT Yihong gitu, tutup PT Yihong. Dan akhirnya PT Yihong mengabulkan teman-teman ya. PHK massal itu mereka kabulkan dengan sangat oke gitu. Tidak ada masalah, saya akan menutup PT Yihong ini dan kalian akan saya pecat gitu ya teman-teman. Upaya pemulihan yang akhirnya dilaksanakan oleh waktu itu yang saya baca adalah Bupati merupakan pejabat di sana juga turun tangan untuk membereskan bagaimana permasalahan ini, yang sampai akhirnya ternyata dari Kementerian Ketenagakerjaan itu meminta untuk PT Yihong membuka kembali atau menerima kembali karyawan-karyawan mereka gitu. Jadi sekitar 200 pekerja telah dipekerjakan ulang ya teman-teman, dan perusahaan berencana untuk membuka kembali lowongan kerja melalui Dinas Tenaga Kerja setempat. Jadi menurut saya jadi menjadi manpower yang sangat pandai dan tidak mudah terprovokator juga itu sangat penting. Dan itu juga sangat menjaga untuk keberlangsungan bagaimana si PT tersebut atau bagaimana manufaktur tersebut gitu. Jadi ya harus menjadi karyawan yang cukup pandai gitu ya. Nah, baik teman-teman, dengan didiskualifikasinya manufaktur di Indonesia mungkin bisa menjadi momentum untuk refleksi bangsa, yang dimana ini merupakan peringatan keras bagi bangsa Indonesia ini ya teman-teman, bahwa kita tidak bisa hanya menjadi tempat
produksi saja dengan upah yang sangat murah, tetapi kita juga harus naik kelas. Kita perlu membangun industri yang kokoh, berdaya saing tinggi, berbasis inovasi, dan berakar di dalam negeri. Negara maju tak hanya menjual sumber daya, tapi menciptakan teknologi, memimpin pasar, dan mensejahterakan rakyat dari hasil industrinya. Sekarang saatnya Indonesia bertanya, apakah kita hanya menjadi tempat produksi barang murah atau ingin menjadi pemain utama dalam ekonomi global? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, terkhusus lagi untuk kita sebagai pekerja, yang dimana kita mungkin bisa untuk berbakti ke perusahaan kita, ngasih yang terbaik atau mendedikasikan yang terbaik dari diri kita untuk perusahaan tempat kita mencari nafkah, tempat kita bekerja. Semoga perusahaannya selalu meningkat, selalu tumbuh, selalu berkembang. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rina Dati Nur Saliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.